Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi cara merakit dan menyusun mesin sepeda motor Jupiter robot. Nih motornya teman-teman. Jadi dimana kemarin ini kita ganti stang seher ya, stang seher dan kelahar kreng asnya kita ganti juga ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke cara pemasangannya. Oke, ini sebelumnya kita kasih pelumas dulu untuk di bagian stang. Ini untuk di bagian bearingnya, bearing kreng as atau kelahar kreng as. Lalu langkah awalnya kita pasang dulu di bagian ini ya teman-teman. Oke, jadi untuk memasangnya kita putar. Ini kita pukul sedikit-sedikit ya teman-teman. Masuk, kita putar. Nah, oke teman-teman, kayak gitu ya untuk pemasangannya. Kalau teman-teman ada tracker atau kesusahan, boleh ditarik pakai tracker bagian ini atau dikasih semacam gear atau piringan cakram kayak gini ya, untuk menarik di sini. Tapi saya lebih suka untuk Jupiter robot kita pukul saja di bagian ini, tapi jangan terlalu keras. Bisa-bisa di bagian stangnya bisa jadi lengket dia ya. Oke, kita lanjut ke perakitan bagian gigi. Oke, nah ini di Jupiter ini ada semacam apa ini namanya, senilannya ini. Oke, jadi untuk pemasangannya ini kita kasih pelumas dulu. Untuk memasangnya harus disatukan dulu ya. Nah, oke, ini lanjut kita pasang bautnya. Menggunakan baut L. Ya, maaf teman-teman, sebentar ya. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ada tamunya isi angin. Nah, ini jadi kita kencangkan dengan L ukuran 12 ya. Maaf teman-teman, untuk videonya mungkin agak berisik ya di sini karena kita di pinggir jalan, banyak yang lalu lalang ya. Oke, jadi setelah kita kencangkan, ini ada garpunya, ini ada R dan ini ada L. Yang L ini di bagian yang kecil ini ya. Nah, dan yang R ini yang untuk yang besar.
ini harus sejajar ya. Oke, ini kita pasang dulu, kita geser, kita pasang drum shaftnya. Oke, perhatikan di drum shaft nih ada centilan ini untuk lampu gigi ya. Kita kasih gemuk biar tidak jatuh ke bawah. Ini kita pasang. Oke, setelah itu kita arahkan. Nah, kita geser biar teman-teman lebih jelas ya. Dan kita pasang di bagian ini as. Ini atas bawah ada per ya. Untuk tujuannya menekan apa itu? Untuk menekan lah apanya. Biar ada pegas. Nah. Oke, kita kasih oli. Lalu kita putar-putar. Nah, kalau sudah ketemu netral, kita lanjut di bagian ini, kita lem dulu ya. Geser lagi. Perhatikan, untuk di sini ada bos dan di bagian ini ada bos juga ya. Nih, kita lem dulu di bagian ini. Karena di bagian ini tidak ada pak, dia menggunakan lem. Lakukan dengan merata teman-teman, biar tidak jadi bocor. Oke teman-teman, ini sudah kita lakukan pengeleman. Maaf durasinya kita percepat. Lanjut kita ke pemasangan crankcase yang bagian kanan. Sambil diputar ya teman-teman, jangan sampai dia seret. Oke, kalau sudah semuanya lancar, kita putar, kita pasang bautnya. Oke, sudah kita pasang bautnya. Lalu yang pertama kita kencangkan bagian dalam dulu ya. Sambil kita putar. Kalau terjadi seret itu berarti mungkin kelaharnya ada yang miring atau ketebalan ya. Oke, ini sudah lancar, kita kencangkan semua. Kita silang ya untuk pengencangannya.
teman-teman, jadi ini sudah kita kencangkan murnya. Lalu kita putar lagi, kita cek apakah dia seret atau tidak. Kalau dia lancar berarti sudah bagus cara pemasangannya ya. Untuk di bagian as gearnya ini sudah lancar juga. Oh, kita putar lagi. Nah, oke, setelah di sini kita pasang di bagian bintang giginya ya. Nah, ini ada titik. Ini kita mus dengan titik ini ya. Nah, kita pasang murnya. Oke, kita pasang, kita kencangkan dulu maksud saya L bintang 10 ya. Nah, ini sudah kencang, kita putar lagi. Setelah itu ini kita pasang. Nah, sini ada per. Oke, setelah dari situ lalu kita pasang as operan gigi. Dan di sini ada as penahannya. Oke, ini saringan harus kita pasang juga, jangan kelupaan. Oke, lanjut kita pasang ini. Ini senilannya harus pas di sini ya teman-teman. Oke, lanjut. Ini ada bos, ini bos di bagian dalam. Dan kita pasang untuk di bagian kampas ganda dulu ya. Nah, ini kalau untuk pemasangan cage saya tidak jelaskan karena sudah ada di tutorial saya di cage MX, itu hampir sama ya untuk pemasangan otomatis bentengan atau cage ini. Oke, ini kita langsung pasang ke sini. Oke, ini ada bosnya teman-teman. Di dalam cage ini ada reng. Kita pasang. Nah, ini kita masukkan bosnya. Ini ada ring. Dan yang ini kita pasang bautnya. Lanjut kita ke bagian kopling, rumah kopling. Dan ini ada ring gerigi yang bagian dalam ya. Ini kita masukkan. Dan lanjut ke bagian ini. Press koplingnya atau dudukan kain klus atau kampas kopling.
ringnya. Ini ada ring plat begini. Oke, kita kencangkan dulu ya teman-teman. Nah, usahakan untuk kopling gandanya atau produk ganda ini harus los kayak gini ya. Oke, lanjut kita pasang ke bagian kampas kopling. Plat koplingnya ada 2 biji ya. Ini ada plat. Ini platnya harus diperhatikan. Adapternya ya. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman ya. Dia harus press kayak gini. Sebenarnya di dalam itu ada biji kelahar ya. Nanti kita pasang dari sebelah kiri saja. Nah, ini sudah kencang ya teman-teman. Jadi kita putar. Kita putar dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini ada peloran kecil. Oke, ini kita masukkan ke bagian ini ya. Ke bagian ini teman-teman ya. Oleh ruangnya agak sempit, jadi kita kasih gemuk supaya bearingnya atau biji kelahar ini tidak jatuh. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Itu sering kelupaan untuk kita ya. Kadang-kadang yang senior juga kadang lupa itu, apalagi pemula. Jadi itu kita dulukan dulu untuk pemasangan itu ya. Jadi tujuannya untuk menekan di bagian ini. Nah, oke, ini kita lanjut pasang perpaknya ya. Oke, ini sudah kita pasang perpak. Kita tutup dulu ya. Oke, ini setelah kencang, jadi kita pasang di filter olinya ya teman-teman.
Jadi untuk pemasangan filter oli jangan kebalik ya. Kalau kebalik nanti olinya tidak naik, sirkulasinya tidak lancar. Nah, jadi arahkan yang ini, yang ada lubang ini ke sini ya teman-teman. Nah, jangan kayak gini nggak masuk kayak gini ya. Nah, setelah di sini kencang, kita putar lagi. Cuman ini sudah kita putar ya. Sudah kita putar. Ini ada ring dan kelahar, bearing bambu apa ini namanya, bearing matahari, dan ring lagi. Jadi kayak gini ya. Kita masukkan. Nah, setelah itu ini ada semacam peloran kecil. Nah, untuk melakukannya memasang ini harus hati-hati teman-teman. Sering jatuh ke sini. Jadi kerja 2 kali kita. Jadi di sini kita harus tutup dulu ya, pakai lap. Kita dekatkan lagi. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Gunakan tang lancip. Ini saya gunakan tang potong. Nah, sudah di sini. Nih, pasang yang ini. Nih. Dan yang ini. Ini ada per. Ini ada ring, ini as. Oke. Setelah di sini ini begini teman-teman. Nah, jadi ini kita pasang dulu bagian rantai keteng dan magnetnya ya, dan di bagian tensioner. Oke, kita pasang dulu untuk lidah tensioner. Masukkan rantai keteng. Pasang magnetnya, tapi di sini ada ring ya teman-teman. Ini kita pasang sepinya dulu. Maaf, maksud saya nanti kita pasang sepi. Ini kita masukkan dulu ya, gigi besar ini di sekunder, di starter. Lalu kita pasang ini, kita pasang
ada mur. Oke, magnet sudah kita kencangkan, ini kita pasang di gigi kecilnya. Oke, ini kita pasang begini. Tandanya arahkan ke bawah. Oke, ini perhatikan teman-teman, ada bos bagiannya ya. Oke, kita pasang lidahnya dulu. Jangan lupa bos busingnya. Setelah itu packing. Lanjut kita pasang bagian deksel. Yang kuning, ini kuning bagiannya. Yang warna coklat di bagian ini. Manuntung ya kak masih belum ganti gede. Tahu. Kamu itu tolong ngebucok lah. Tahu. Nah itu langsung body. Teman-teman, jadi ini sudah kita topkan ya, sudah sejajar untuk arah panah ini dan garis ini sejajar, dan di sini harus ada sejajar juga dengan garis ini ya teman-teman. Nah jadi untuk pengencangan usahakan ini kita putar dulu sampai begini, sampai mentok ya. Nah setelah dia mentok lalu kita pasang. Oke, itu setelah kencang lalu kita putar
berlawanan arah jarum jam ya. Nah, putar ke kiri. Oke, setelah dari situ baut yang untuk di gigi sentrik ini baru kita kencangkan ya. Jadi untuk rantai ketengnya tidak lari untuk topnya nanti ya. Oke, ini kita tahan dulu. Nah, setelah topnya ketemu, di sini sudah ketemu. Untuk di bagian klepnya baru kita setel ya. Nah, untuk penyetelan ini harus sejajar tadi ya. Kalau teman-teman ada puller, silakan gunakan ukuran 0,05 ya, yang paling kecil, yang paling tipis untuk di bagian puller ini. Nih, cuman kalau sudah senior tinggal perasaan saja ya. Nah, ini untuk pemula ya teman-teman. Kita tarik. Apabila dia seret tapi bisa keluar, itu tandanya pas. Sini kita menggunakan kunci 8 dan penahan setelan klep. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Dan yang di bawah juga untuk klep. Jadi yang di bawah juga sama ya. Gunakan yang 0,05. Bentar. Lalu kita tarik. Nah. Jadi mohon maaf untuk pemasangan di bagian noken as dan templar atau piano klep. Untuk pemasangan kuku klep itu saya tidak perlihatkan karena saya sudah buat di tutorial kemarin pemasangan blok sampai head untuk Jupiter Jet yang tahun 2005 ya. Mungkin teman-teman bisa buka-buka di sana, dia lihat di video-video saya sebelumnya ya. Oke, jadi untuk saat ini cukup di sini saja dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf juga kalau perkataan saya banyak yang belepotan, yang kurang mengerti ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.